Ya harus tetap kuat gitu ya, tetap harus kuat karena memang orang membutuhkan gitu ya. Jadi kita kesampingkan kekhawatiran, niat kita. Emang Kasa bener kurang semangat? Masih semangat sebetulnya. Semangat. Kamu tuh anak bungsu kan ya? Iya. Kakak kamu tuh 2 kan? Ada di mana saja dua-duanya? Sekarang yang satu di Pangkal Pinang, Pangkal Pinang, yang satunya di Jogja. di Jogja. Kalau misalnya corona udah selesai, nanti yang di Pangkal Pinang ke kuliahnya di Jakarta. Kembali lagi ke Jakarta. Iya. Oke. Jadi biasanya kamu tuh kalau di Pangkal Pinang, kalau kakak-kakak kamu lagi ada di Jakarta dan Jogja untuk kuliah, berarti kamu di rumah tuh cuma Hansa, ayah, sama ibu, Sama nenek. sama nenek juga. Ayah kamu tuh sibuk sekali ya sekarang ya? Iya. Karena dokter spesialis paru. Iya. Suka telepon-telepon gak sama ayah? Suka. Suka. Kapan terakhir telepon? Lagi. Tadi pagi? Iya. Oke. Kak Irfan mau ngobrol sama ayah kamu ya, boleh nggak? Boleh. Oke. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Wah, ada ayah. Ya, Hansa. Iya. Tuh. Ayah lagi di mana ayah? Ini masih di klinik. Oh gitu. Setiap hari ayah pergi ke klinik. Ke klinik, ke rumah sakit. Jaga kesehatan ya ayah. Ya, Kak Irfan. Ya. Terima kasih. Ya. Ayah, bagaimana perkembangan COVID di Pangkal Pinang khususnya? COVID-19 ini memang setiap hari bertambah. Tetapi sekarang sudah mulai ada kecenderungan menurun. Alhamdulillah. Biasanya sempat di atas 100 hari kasus yang positif. Sekarang sudah mulai di bawah 50. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak hanya di Pangkal Pinang tapi Indonesia pada umumnya dan juga dunia pada keseluruhannya mudah-mudahan segera terbebas dari pandemi ini ya. Amin, Kak Irfan. Amin. Ya, ini Kansa sudah masuk 5 besar. Ayah sempat menyangka nggak dengan hafalan 5 juz bisa sampai ke babak 5 besar loh ya? Ya, tidak pernah menyangka sama sekali. Ada yang mau sampaikan nggak ke Kansanya? Ya, tetap semangat berjuang. Tidak sombong dan tetap rendah hati dan tetap seperti namanya kan Hansa Naila. Hansa Naila itu artinya pejuang wanita yang soleh yang suka memberi. Ayah, katanya Kansa pernah cerita sempat sedih dan khawatir melihat kondisi ayah yang sangat sibuk dan harus karena kewajiban berhubungan langsung dengan teman-teman yang terpapar COVID. Itu membuat Kansa katanya tidak bisa berdekatan dengan ayah dulu, berpisah ruangan, betul ya? Ya, sempat seperti itu. Jadi waktu itu sempat kontak erat dengan pasien sehingga dia memastikan bahwa setelah saya di swab negatif baru kontak lagi dengan Kansa. Oh, tapi ayah sehat terus ya ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, ya ada ibu nih ya. Oh ya. Kok ketawanya beda? Kok jaringannya tiba-tiba putus? Sambil menunggu, Bu. Ini boleh sini dulu. Boleh sini Bu. Ini tadi baru sekelumit kisah dari garda terdepan kita menyebutnya. Menghadapi dan juga menangani pasien saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Dan itu kebetulan adalah ayahnya Kansa, suami ibu. Khawatir pasti ada ya. Besar sekali, betul. Ketika kita memilih sebagai tenaga kesehatan, tentunya segala kondisi kita harus siap. Saya sempat waktu awal COVID ini banyak gitu, sempat diskusi dengan ayahnya, yang menyampaikan juga kita sebetulnya khawatir. Tapi karena kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi ayahnya dokter spesialis paru ya yang harus berhubungan dengan kasus ini. Jadi ya harus tetap kuat gitu ya, tetap harus kuat karena memang orang membutuhkan gitu ya. Jadi kita kesampingkan kekhawatiran, niat kita menolong orang yang memang membutuhkan, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Dan kita terhubung kembali Ayah, baru saja saya ngobrol dengan ibunya Kansa bahwa khawatir iya, tapi harus ikhlas dan siap. Dan juga sesuai dengan profesi, apalagi ayah kan
spesialis paru. Ini benar-benar sangat dibutuhkan. Yang jelas ayah sedang berjihad dengan ilmu yang ayah miliki, profesi yang ayah emban, dan di sini pun ibu berjihad bersama dengan Kansa, bersama orang tua yang lain. Di kondisi seperti ini pasti ayah pun khawatir. Ya, ada kekhawatiran Pak Irfan. Lalu apa yang membuat ayah akhirnya kuat dan mengizinkan? Ya, karena acara Hafiz Indonesia ini adalah acara yang sudah dinanti-nantikan Hansa sejak lama. Dan kemudian waktu itu, waktu kami naik haji, saya sengaja berdoa, mudah-mudahan Allah Hansa diberikan kesempatan untuk ikut acara Hafiz Indonesia. Dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, Allah mengabulkan. Jadi Demikian, ini Irfan. pernah terucap dipanjatkan doa khusus untuk Kansa, khusus mudah-mudahan bisa menjadi peserta Hafiz Indonesia gitu ya? Ya, betul. Masya Allah. Mungkin ada yang saya boleh tambahkan? Boleh. Ya, jadi mungkin untuk kita ceritakan Kak ya, kembali lagi Allah menjanjikan bahwa mintalah kepadaku niscaya aku berikan ya. Dan memang pada saat Kansa saat itu diinformasikan setelah audisi ya, kemungkinannya kalau misalnya diterima nanti akan prosesnya panjang ya. Saya saat itu sempat ragu sebetulnya bisa nggak saya mendampingin, ayahnya juga sedang butuh pendampingan gitu ya. Nah tapi begitu saya sampaikan ke ayahnya, justru ayahnya menyatakan dengan tegas berangkat. Ini berarti doaku 5 tahun yang lalu dikabulkan Allah. Doa itu ibu tahu ayah berdoa seperti itu? Saya nggak tahu. Cuman memang pada saat kami haji di Mekah tahun 2016 itu kan Kansa baru mulai menonton Hafiz Indonesia ya. Saat itu Masita. Ya. Nah, dia sangat senang dengan Masita gitu. Nah di Mekah itu Masya Allah ketika sedang selesai tawaf, saya ngelihat Masita di sana. Saya bilang ke ayahnya, ayah itu ada Masita gitu kan. Aku mau ketemu Masita gitu kan. Nah setelah itu kami minggir. Dan alhamdulillah memang dipertemukan oleh Allah. Ya. Di sana Masita saya gendong, saya peluk dan saya cium, ya Allah semoga nanti anakku bisa seperti kamu nak. Aku bilang seperti itu. Masya Allah. Di antara begitu banyak jamaah bisa terlihat Masita di sana. Iya. Dan alhamdulillah itu menurut saya suatu yang bukan kebetulan karena memang Allah lah yang sudah menggariskan. Dan kemudian ternyata ayahnya juga mendoakan Kansa seperti itu. Sekian tahun ini Kansa kan memang belum pernah ikut karena memang secara kualifikasi belum memenuhi. Baru pada tahun ini bisa. Dan itu kalau saya lihat lagi, yang pertama keyakinan saya bahwa ketika kamu minta maka Allah akan memberikan. Yang kedua Allah itu sudah mengatur segala sesuatu itu sesuai dengan waktunya. Karena kalau saya kan harus mendampingin Kansa sekian lama. PNS itu punya jatah cuti banyak, itu cuti besar itu 5 tahun sekali. Dan betul-betul sekarang itu 5 tahun. Ya. Jadi Allah sudah mengetahui inilah momen terbaiknya, mengabulkan doa 5 tahun yang lalu. Menjadi suatu pemikiran kita untuk meyakinkan kita kepada Allah. Makanya kemarin ketika Abi juga menanyakan apa yang akan Ibu nasihati kepada Kansa, saya katakan kepada Kansa bahwa ketika kita datang ke sini itu karena takdir Allah, kapanpun kita dihentikan itu juga karena takdir Allah. Ya, doa ayah dikabulkan oleh Allah. Kansa mau ngomong apa? Ayo. Ke ayah, ke ibu, ayo. Keras. Terima kasih ayah. Terima kasih ayah sudah ngobrol, bercerita inspiratif sekali bahwa siapapun berhak untuk berbuat kebaikan. Ayah terima kasih, selamat bertugas, jaga kesehatan, jaga diri. Ini ibu melambaikan tangan, ayah lambaikan tangan juga dong. Assalamualaikum ayah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kadang-kadang kita tuh, saya khususnya melihat para tenaga kesehatan, kita di lingkungan saja kadang-kadang ketika tahu, wah dia COVID atau dia pernah COVID, saya salah satunya. Merasakan ada orang-orang yang menghindar, takut, dan itu wajar. Tapi seorang tenaga kesehatan tidak bisa memilih. Itu kewajiban berinteraksi secara langsung dengan teman-teman yang terpapar. Tapi kita pun bisa mengambil pahala jihad di momen pandemi seperti ini. Kembali ke Irfan sebutkan lagi, ini tidak mudah sama sekali.
meringankan langkahnya ke kota Jakarta. Ini medan peperangan kita, diniatkan untuk syiar dengan hafalan anak-anak kita. Jadi sekali lagi orang tua terima kasih. Terima kasih semuanya, anak-anak dan juga dewan juri yang luar biasa. Semua tim, semua kru yang dengan ikhlas melakukan ini sepenuh hati karena Allah. Terima kasih Kansa, Ibu terima kasih.